Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kaya ten TV niki enten niki barang. Apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita pada pagi hari ini diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali, untuk silaturahmi, untuk nyecep rahmatnya Allah. Ini perlu kita fahami Bapak Ibu, bahwa datangnya kita, rawuhnya penjenengan dari rumah sampai ke sini itu lah yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Karena apa? Sepanjang perjalanan, rahmat Allah yang telah terpasang sepanjang perjalanan kita dari rumah sampai sini itu adalah nemplek kepada kita. Maka di sini inilah yang menguatkan ya, rawuhnya kita dalam setiap majelis taklim itu mendapatkan tambahan rahmat Allah sepanjang perjalanan. Antara kita saja berbeda, apalagi antara yang rawuh dengan yang di rumah. Aku kok omah ya ngrungokke, iya ngrungokke nyai entuk. Yang tidak dapat adalah rahmat sepanjang perjalanan itu. Karena apa? Dengan rahmat itu akan menjadikan segalanya berubah. Apa? Yang sulit akan menjadi mudah. Yang berat akan menjadi ringan. Yang ribet akan menjadi longgar ataupun sederhana. Yang jauh akan menjadi dekat. Itulah rahmat Allah. Maka jangan apa nggih sepelekan. Pun melampah riyin. Nanti yang lain adalah urusan Allah. Karena kadang-kadang niki awakipun piyambakna kokean hitungan. Kukean ngitung ra entuk hitungan cobi. Kokean ngitung. Lah piye udan menika ganjarane double. Cobi, seharusnya datang 2 kali, datang sekali dapat 2 kok. Oh, hitung-hitungannya menang niku. Ning yen paham. Ngeten iki dan sithik ngeten kula telepon Om Pak Kodrat mesti oleh Pak Kodrat niku udan kula izin ya. Nggih mboten napa-napa, yakin ra apa-apa. Ning kan saya rugi. 2 kali kerja hanya dilakukan sekali. Rahmatnya 2 kali karena apa? Perjuangan normal kita mendatangi pengajian. Yang kedua, adanya hambatan sehingga kita tetap berjuang. Ini untuk motivasi dulu. Ya. Kebroh Pak, kebroh ini menjadi saksi. Jangankan kebroh Bapak, aliran darah, bercucurnya darah, bahkan melayangnya jiwa sebagai asyahid. Itu oleh agama jangan sampai dimandikan. Coba. Karena apa? Air di dunia nggak akan level untuk memandikan jasad dari orang yang mati syahid. Gini loh, kadang-kadang niki awakipun piyambak. Jadi jangan hanya selintas ya. Sekali lagi, orang yang mati syahid di dalam peperangan perjuangan Allah sampai ia meninggal, maka bagi yang bersangkutan tidak dimandikan, tidak dikafani. Berlumur darah, ya silahkan, nggak apa-apa. Karena apa? Sekali lagi, air di dunia ini nggak level untuk nyuceni pejuang Allah yang syahid di jalannya. Nanti hanya Allah, di surganya Allah. Kain kafan nggak level, itu kain kafan dari surga nanti. Jadi airnya air surga, air
kafannya kafan dari surga. Jangan hanya kafan cuma 3.500 niku mboten. Ini pemahaman gitu loh, nggih. Jadi kita itu dihargai tinggi oleh Allah. Bagi siapa? Bagi siapapun kita yang mau berjuang karena Allah. Ngeten nggih. Jadi ini perlu kita tancapkan, ya. Kan kalau kita kasih fikih kan itu. Pokoknya orang yang enggak dimandikan. Pokoknya seperti itu, iya. Pemahaman seperti itu. Namun lebih jauh lagi adalah karena apa? Tidak, istilahnya air di dunia ini tidak level untuk menyuceni pejuang Allah yang gugur di jalan Allah. Nah ini yang sehingga penghargaannya itu ada. Maka tadi saya ngaturakan tadi, panjenengan yang rawuh dari dalam sampai sini menika beda. Karena menapa? Panjenengan menika ketemplean. Betul ketemplean sing barang elek lho nggih. Jadi itu otomatis rahmat Allah menika nempel. Maka nanti ketika dari ngaji ngaten menika sampai ke rumah, lepaskan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh bersyukurlah orang-orang, anak-anak kita, istri kita yang berada di rumah. Karena apa? Mendapatkan rahmat yang dibawa suaminya dari perjuangannya tadi. Maka segera terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kadang-kadang kita ngomong, Assalamualaikum. Nyuwun sewu lho nggih. Coba ini setelah kita ngaji ngeten menika mbok yo diresapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Kita membawa rahmat Allah. Sehingga menyerahkan barang yang mahal kan seharusnya ngatos-atos toh, Pak. Ya mengapa selama ini kita semacam Gojek? Ya karena belum paham, ya enggak apa-apa, wong jenenge ora ngerti kok. Mboten dosa. Kan beda toh. Cobi masak menten iki, Mas, iki mboten HP lho nggih. Terima set kan mboten toh. Buntel nganggo acara dipoto kan ngeten toh. Nyah tak kei Mas sak anu Mas wungkul. Enggak mungkin. Nggih toh? Lah, ini rahmat Allah melebihi itu, Bapak, Ibu. Maka monggo ini kita sikapi bahwa ini urusan agama ini adalah urusan kehidupan kita di dunia dan urusan kita hidup di akhirat nanti. Sehingga nggih tenanan. Itu. Ini masih motivasi enggak ini? dereng teori nggih, dereng materi nggih. Materi nanti tambahan karena nanti malam masih ada materi lagi. Kan gitu nggih. Ya. Jadi diantarkan oleh Pak Kodrat jeruk legi, ya, gitu ya. Al jeruk legi tadi ya. Itu tadi. Itu tentunya dari situ kita bersyukur. Bersyukur Ibu. Ya memang karena pemahaman ngaten menika dereng kathah sehingga kita ya kadang-kadang ketemunya itu ya apa namanya? Ya kadang-kadang hanya latah. Ini perkara agama, bukan hanya perkara latah, bukan hanya sekedar perkara yang biasanya nggih ngeten, bukan. Ini adalah perkara agama, sehingga kita pensikapannya harus juga pensikapan secara agama. Nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan bagaimana kita melakukannya. Tuh. Selanjutnya materi kita pada pagi hari ini adalah membangun keluarga sebagai saka guru peradaban. Jadi membangun keluarga sebagai saka guru peradaban. Allah paring dawuh wonten surah Al-Furqan.
Surat Furqan menika surat ke-25 urutan mushaf nggih. Dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Nanti urutan ke-25 adalah surah Al-Furqan. Ayatipun 72 74. Bukan 72 napa? 72 tambah sekawan mboten ya. 72 sekawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, hab lana min azwajina, anugerahkan kepada kami azwaj, pasangan. Ya, di sini diartikan istri-istri kami. Kalau yang melantunkan itu seorang ibu, berarti anugerahkan kepada kami suami, atau ya kepada kami suami satu, mboten bareng suami kami, mboten bareng. Karena nggak boleh. Ya, kalau yang laki-laki boleh, istri-istri boleh, artinya istrinya boleh lebih dari satu. Ya, maksimal 4. Nggih ampun nggih permainan. 4 mengikuti sunah Rasul, bareng pun rada tuwa niki dicerai terus ganti anyar mboten malang. Nah, maka saya harus sampaikan sekalian itu loh. Oh, malah kaya pasar legi. Kartambah. Ya, ini. Mengapa kalau perempuan tidak boleh suami lebih dari satu? Karena apa? Agama. Pernikahan itu agama pula, perkara agama. Sehingga nanti nasabnya jelas, keturunannya jelas. Kalau suaminya 1, istrinya 4 boleh. Tetap nanti putranya dari bapaknya, sponsornya 1. Mungkin kalau yang sponsornya banyak ya berarti mboten bareng, nanti anake sapa? Maka di sini nyuwun sewu nggih, kadang-kadang ada provokasi dari luar. Islam itu enggak adil katanya. Kalau laki-laki boleh lebih dari 1, perempuan enggak boleh lebih dari 1. Allah yang menyampaikan kok enggak adil. Allah aja al-adil kok. Allah itu zat yang maha adil kok. Itu kan kurang ajar. Allah menyatakan bahwa al-adil, Allah itu zat yang maha adil. Orang mengatakan Tuhannya orang Islam nggak adil, kurang ajar lagi. Kok Tuhannya orang Islam? Memang dia Tuhannya siapa? Kan begitu. Maka mohon maaf, nanti akan ada banyak pernyataan-pernyataan yang kalau kita tidak paham seakan-akan pernyataan itu baik, namun itu menyesatkan. Iya? Iya. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Setelah pasangan hidup, yang kedua adalah dzurriyyah, anak turun. Yang semuanya itu baik pasangan maupun anak turun qurrata a'yun, sedap dipandang mata. Menawi tiyang sepuh rumiyin ngendikaaken menawi dipun pirsani mriku resep. Resep menika nggih maknyes. Karena apa? Dulu pernah saya matur, ada salah seorang jamaah, pripun Pak Joko, kula niku nek angger roh klebate anak kula. Klebate
Niku malah deg-degan ra karu-karuan. Baru lihat kelebat. Wih, anak iku. Karena apa? Karena beberapa pengalaman begitu anaknya itu kemelebat ke rumah, maka waktu berikutnya pasti diikuti polisi yang kemudian menjemputnya. Coba. Jadi karuane nek ora nek kelebate berarti aman. Ini begitu kelebatan ngomah mesti. Coba. Sampai seperti itu. Ada. Ya Allah. Jadi ketika menyampaikan kayak ngeten iki mesti beliau itu gitu. Istilahnya pripun Pak Joko jane kula nggih seneng niku nggih. Kula nggih pengin ngeten niku ning kahanan ingkang sampun kedadosan kados ngaten menika. Kula kedah pripun? Coba. Ini langsung praktek Bapak Ibu. Wong klebat jam 1:30 malamnya tetap dioyak polisi kok pripun. Jadi begitu kemelebat itu. Namun alhamdulillah sekarang sudah mulai reda begitu. Jadi itulah yang terjadi. Maka mohonnya adalah azwaj pasangan dan dzurriyyah itu semuanya sedap dipandang mata. Jadi ngangeni ngeten Ibu. Karena nek mboten enten kangene repot. Pasangan kok wah kula niku nek roh bojo kula malah muka kok. Ngono ampun. Ampun. Ya. Malah jelih kok mboten. Kok jelih pripun? Jelih banget tadi jelih ngoten nek. Niku mboten basa. Ini padane ombol uombo ngoten gitu ya. Wa ja'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami keluarga kami ya imam bagi orang-orang yang bertakwa, panutan. Sini dijadikan imam. Imam dengan pemimpin mereka beda. Karena imam itu hanya satu jawaban, sami'na wa ata'na. Ya. Jadi sami'na wa ata'na. Namun pemimpin bisa diprotes. Namun kalau imam itu ya hanya sami'na wa ata'na. Yang harus diikuti. Meskipun pemimpin seorang presiden sekalipun ketika dipimpin, diimami oleh RT atau RW, ketika rukuk ke engko sik to TT mboten. RTT gitu. Musik to aku cek anu rada anu. Enggak bisa. Allahu Akbar. Ikut Allahu Akbar. Sami Allah. Engko sik jengkengi, bukan. Ya udah, sami'na wa ata'na. Nah, di sini wa ja'alna lil muttaqina imama dan jadikan kami sebagai imam, sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ayat yang kita sampaikan di dalam apa? Membangun keluarga sebagai soko guru peradaban. Ibu bapak saudara sekalian, jika ada seorang hafidho, penghafal Quran, maka dapat dipastikan beliau pasti berasal dari sebuah keluarga, dan keluarganya itu dapat dipastikan keluarga yang tidak sembarangan, keluarga yang bisa mengantarkan anak turunnya sebagai penghafal Quran. Itu gak sembarangan. Dan gak mungkin waton, itu gak mungkin. Pasti berbeda. Pasti rahmat Allah itu banyak, lebih banyak. Dengan berbagai riyadhahnya. Demikian pula
Jika ada seorang koruptor, seorang pencuri, garong, kan gitu. Karena nek koruptor ngeten niku sik malah ngeten iki di napa? Dadang ngeten iki ta. Sobo terus maling ngeten kan beda. Kalau koruptor kan sih, halo. Karena hitung-hitungan saya menang. Ya. Mencuri uang negara itu jauh lebih dosa, dosanya jauh lebih besar. Awang menyolong, mencuri hak pribadi saja dosa kok. Apalagi hak orang banyak. Uang negara itu kan orang banyak. Ya. Sehingga jauh dosanya lebih besar. Kita tinggal ngelihat kok Ibu. Keadilan Allah tegak nanti. Orang-orang yang jalannya itu adalah nggak benar, di dunia saja nggak akan bisa dinikmati. Kalau orang sepuh dulu penak, wih dipangan ya rada dadi daging kok, nggak jadi getih. Dikasihkan anak mursal, kasihkan istri rada cetro, cobi. Apalagi dikasihkan istrinya orang lain coba. Itu kan kacau semua. Kacau semua. Dan itu ada wong itu namanya setan kok. Maka nyuwun sewu kalau bahasa saya seneng bahasa-bahasa orang sepuh rada kasar ning cetha ngoten. Iya. Kuwi jenenge rezeki setan di pangan demit ngene lho. Itu kan judulnya setan ngedemit to niku. Ya Allah. Wong kita sebagai orang yang beriman kok bersatunya berkongsinya dengan setan dan demit. Ya udah enggak anong itu. Rezeki setan sing mangan mangan iku sing nganggo alus banget. Kula mboten wantun. Kula mboten wantun dhisik untunge kula dhisik nggih rada ya ketika cilikane ya bareng kula tasih kelingan kok ngeterke sak sing rada gedhe ngenten niku tintir kok. Kula tasih kelingan kula. Tintir pirsa nggih. Jadi main roulette ngono Bu. Nek enten wayang, enten desa nika, set. Lah gandeng kula sing cilik-cilik, ayo melu. Melu ya. Dados mboten masang, ning ngerti ngoten lho. Nggih, mboten masang, ora ndek dhuwit tok. Ora ndek dhuwit tok. Iya masang. Ya itu. Nggih. Nek nggih enten sing enten dhuwit ya anu engko kowe urun pira? Engko nek menang tak kei. Ngono nek menang padahal main ku tau menang kok pripun. Enten mawon. Ning kula ndek pengalaman ngeten niku. Ya, jadi jenenge cah cilik to nggih. Ngerokok nggih tau ning ngangge wit mbili nika. Ngerokok ngangge wit mbili nika. Bar niku watuk. Ngene wis napal. Kok nggak iso lah ya itulah akhirnya justru mendapatkan hikmah ngerti bahasa-bahasa sing ngeten menika ya. Teko ngendi wae ngasih ra cetha. Ya. Jadi ketika ada koruptor itu juga pasti berasal dari sebuah keluarga. Enten penghafal ada hafidh juga dari sebuah keluarga. Ada koruptor, pembohong dan seterusnya itu juga dari sebuah keluarga. Berarti keluarga itu sesungguhnya sebagai soko guru, penopang utama dari sebuah peradaban. Itu. Maka Rasulullah paling dawuh bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan atas fitrah. Fitrah itu selama ini kan kita ngaji kan suci. Apa salah? Enggak. Kita kembangkan lagi. Fitrah itu adalah
keinginan setiap manusia untuk selalu berbuat baik. Itu fitrah manusia. Jadi setiap manusia itu secara universal pasti ingin baik. Itu fitrahnya. Lah sudah mempunyai modal seperti itu kok bisa tidak baik, berarti ada yang menyebabkan. Siapa mereka? Bagaimanapun orang tua mempunyai peran utama untuk menjadikan ia apa istilahnya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Apa bocah kuwi keset? Apa bocah kuwi seneng ngapusi? Apa bocah kuwi seneng ngaji? Ngeten mawon ben gampil ngeten. Wabeh seharusnya semua itu pengen ngaji. Pengen ngaji. Namun permasalahannya setelah menjalani mengapa tidak banyak yang suka ngaji. Nah, itu. Maka monggo ini menjadi tugas kita sebagai orang tua. Pokoknya kita harus banyak riyadhah Bapak Ibu. Punya latihan dalam kebaikan ya. Latihan untuk berbuat baik. Latihan untuk berada di lingkungan yang baik. Kita kan senantiasa kita aturkan bersyukur kita karena apa? Kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Kita bertemu di tempat yang baik dan kita membicarakan kebaikan. Coba kalau ketemu tadi, saya katakan tadi, aku ketemu kok ya bocah sing ngajak main. Kan ini kan berarti kan ketemunya dengan orang-orang yang tidak baik toh. Nek sing jenenge kaya ngene jak ngeten niku enggak mungkin. Yo ning masjid ya ora mungkin. Dijak ning tindiran kalau mau. Dijak ten upluk, tintir ngeten niku kan. Nek upluk ki nggon 1 sampai 6 itu. Prudik. Ayo dakonge ya pinter. Angkane 1 dugi 6. Entuke maksimal menika 500. Sehingga kalau 6 angka itu dipasangi 1 sampai 6 mesti entuk. Ning rugi 100. Oh dakong kok. Dakong ini bandarnya. Dakong bukan dakon, kong. Itu. Ning kula mboten ngerti napa pun berubah nama dereng. Ini dakong ngoten niku. Dakongnya ngeten niku. Terus nggak akan bisa menang orang judi itu. Kalau toh menang, niki dadi pindang mengke. Dijaluk ujur. Ujure macam-macam. Sing nggo mendem ya ana lho ya. Oh ngeten niku. Jadi menangnya itu nanti nggak juntrung. Udah jauh. Ya, jauh. Iki mur bahan saya sakit matur cetha soalnya kalau ngerti. Nek mboten pengalaman ra ngerti. Ya alhamdulillah ngoten niku mawon. Pripun melih wong jenenge cah desa lingkungannya seperti itu dahulu. Bahkan saya itu dulu yang ngajak ngaji pertama malah sing mboten salat. Cobi. Ning yo ngaji, cobi. Angel ta niku. Saya yang ngajak pertama kali ngaji niku malah sing mboten salat niku. Dan akhirnya kita terus mereka sesuai dengan lingkungannya nggak sholat ya kita akhirnya alhamdulillah rombongan terus kemudian kita akhirnya membentuk remaja Islam Masjid dan seterusnya ya karena di sana ada juga kalau di dusun itu enten remaja ngebuk remaja napa jenenge ten cakruk niku mungkin ada 2 pasti remaja ngebuk cakruk alih remaja Islam Masjid mesti ada seperti itu sehingga monggo ini menjadi suatu arahan bagaimana kita melatih diri. Maka saya lupa itu ada salah satu hafid
Al-Quran dari Irak atau dari Iran, itu lupa saya pernah baca bukunya itu ya. Dari 3 tahun itu sudah diajari Quran sampai akhirnya umur 6 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Saya yakin nggak mungkin orang-orang kayak itu orang-orang sembarangan, orang-orang yang pasti orang yang bukan orang sembarangan. Orang tuanya ternyata apa? Ternyata setelah kita baca lagi, diwawancarai ibunya, ibu, apa yang ibu lakukan sehingga putra ibu menjadi seorang hafid yang sangat masih anak-anak, itu apa yang dilakukan? Salah satunya ibu, bahwa setiap menyusui ibunya memastikan dalam keadaan suci, berwudu dulu. Ini luar biasa loh ya. Jadi berwudu dulu. Jadi tidak akan menyusui kecuali dalam keadaan berwudu. Kan luar biasa. Maka setelah melihat, ya Allah, luar biasa. Maka dikembangkan Bapak Ibu. Sudah saya aturkan belum ya? Kalau sudah ya diulang saja sebagai ulang. Kalau belum ya ini sebagai tambahan ya. Maka sekarang kita kembangkan, pastikan Ibu, bagi ibu yang masih menyusui, ketika menyusui itu nek dereng saged njaga wudu, pastikan kita bersolat, bukan kita, panjenengan, karena yang menyusui panjenengan. Ya Allah mboten nyusui ya. Ya, panjenengan bersolawat. Jadi itu tambah nih ya. Jadi bagi ibu yang masih menyusui, pastikan setiap menyusui ya, ibu bersolawat. Terus pertanyaan lagi, Pak, lah kula pun mboten menyusui. Ya. 1. Niki mboten rusuh lho nggih. Yang ngandani anake. Namun ibu tidak kehilangan kesempatan bagi yang sudah tidak rewang bayi. Seorang ibu pasti menanak nasi. Maka pastikan setiap mau menanak nasi, terlebih saat memususi. Bener mboten niku? Mususi nggih. Memususi. Itu ibu lantunkan sholawat. Sehingga apa? Makanan yang berada di dalam rumah itu sudah tersentuh sholawat. Sehingga insya Allah anggota keluarga yang makan dari hasil tersentuhnya sholawat dari seorang ibu yang benar-benar berangkat dari hati yang ikhlas, insya Allah badi benten. Bahkan saya masih ingat dulu ketika saya dengan istri itu masih itu, kemudian melihat kan ada juga kan itu ada kadang-kadang begini, ketoke cilik iki ya sehat, namun ketika sudah umur 6 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 9 tahun, ternyata mereka kok sering apa biru, kemudian sering semacam apa ya, nggak sadar. Ternyata pas setelah diperiksa oleh dokter, katup dari apa namanya jantung itu ada yang bocor, sehingga darah bercampur ya antara yang bersih dengan yang kotor, sehingga kemudian setelah itu nanti biasanya ia lemes, kemudian mukanya biru dan seterusnya. Nah setelah itu maka akhirnya apa tadi dengan sholawat tadi, kalau perlu
Ya Allah, dengan nama-Mu ya Allah kami akan memasak. Jadikanlah masakan kami ini menjadi obat bagi anak kami yang sekiranya ada organ-organ tubuhnya yang belum sempurna, maka sempurnakan. Sambil sholawat, ya Allah, dengan ASI yang ada ini, anakku yang masih bayi ini, sempurnakan organ-organ tubuhnya. Sekiranya ada organ-organ tubuh yang belum sempurna. Sampai ke sana. Sehingga di sini kan benar-benar bahwa membangun keluarga itu menikah kerjasama. Menyatukan arah, menyatukan langkah, menyatukan visi antara suami dan istri. Mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah. Maka dulu kan saya matur, riyadhah ibu bapak, Fatihah 40 kali. Angel pak, 7 dosa. Lah pripun 40 angel kok. 70 sisan. Angel 100. Loh. Karena apa? Ibu pernah saya matur. Kalau kita seseorang itu punya riyadhah, mungkin menawi pas panen, wayahe mengetam, niku kabeh do gelo. Lho aku ngerti melu no. Ning pun kebacut, tertinggal. Budhe panjenengan napa to riyadhahe? Sedekah Jumat. Budhe jenengan riyadhahe napa to? Sering ke panti asuhan. Jenengan riyadhahe napa to? Tilawah Quran. Jenengan riyadhahe napa to? Tahajud. Silakan. Kan begitu. Mungkin pun wayahe ngunduh kabeh do pengen. Ning ketika perjuangan ya karepmu nggih monggo Mang Rien. Mang Rien ya silakan. Disio. Kula tak kentun, ternyata ya ora teko. Ya. Maka di sini monggo nggih. Jadi saya tambahkan ini ibu-ibu yang masih menyusui, bapak-bapak nanti ngingataken nggih. Ya nggih, ingatkan. Pokoknya menyusui siapa saja, terlebih menyusui yang balita, ngeten lho karep kuwi. Gitu. Pokoknya selawat nggih. Ya kersane minggu pagi nggih semangat ngeten to nggih. Ya, itu. Nah, jadi insyaallah berbeda. Karena apa? Tujuan kita membangun keluarga. Ya, satukan itu. Setelah itu satukan anak-anak kita. Biasa ibu kalau kita nggugah anak sekali enggak jalan itu pun biasa. Jenenge anak tenan. Le, nduk, tangi, salat. Iya. Napa rampung? Dereng. Siap ping 3 napa ping 5 ngelih pun. Oh. Lungguh asik, pun lungguh. Tinggal ngletak melih. Oh niku nek mboten siap kesabaran, karepmu, bukan karepmu. Ini riyadhah, uji kesabaran. Insya Allah semua kesabaran itu pasti akan berbuah manis, berbuah baik. Saya kira ini Bapak Ibu, jadi satu ayat, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ingat saat nanti kita pulang kita membawa berkah, membawa rahmat. Maka sampaikan, setorkan kepada orang anak-anak kita yang di rumah, istri kita yang di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akan lain ketika kita memahami itu, kita membawa rahmat Allah, membawa angin perjalanan udara dari tempat majelis taklim kemudian ke rumah, itu nanti akan menjadi suatu ya namanya rahmat Allah, ya pasti akan berakibat baik dan insya Allah jauh lebih
baik, bahkan jauh melebihi dari apa yang kita angankan. Mekaten ingkang saged kaaturaken kalau kita baca dari pesan sahabat Ali bin Abi Thalib rahimahullah, beliau menyatakan, didiklah anakmu dengan didikan yang visioner, karena mereka akan memasuki era yang berbeda dengan era. Semoga Allah merahmati kita, Allah menguatkan kita, Allah menyatukan kita senantiasa di dalam kebaikan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.